Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahur Rahman, dosen IAIN Kendari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum perbankan syariah. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa tahu dan mengerti apa itu pengertian bank. Mahasiswa itu mengerti bagaimana sejarah perbankan syariah itu terbentuk, dan mahasiswa dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Pengertian bank, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang perlu digarisbawahi adalah menghimpun, menyalurkan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah kita mengetahui bank, kita beranjak kepada bank konvensional dan bank syariah. Apa itu bank konvensional? Apa itu bank syariah? Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas dua, yaitu bank umum konvensional dan bank umum perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank umum pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat secara konvensional adalah ketika bank umum konvensional dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tetapi bank perkreditan rakyat konvensional itu tidak memberikan jasa. Sama halnya dengan bank umum syariah, dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tetapi bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Seperti apa contohnya? Seperti inkaso, clearing, dan lain sebagainya. Sejarah perbankan syariah. Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasarkan landasan Islam dimulai dengan didirikannya sebuah local saving atau bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Midgamir di tepi sungai Nil. Ini terjadi pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar Ahmad An-Nagar 1985. Setelah beroperasi beberapa tahun, badan usaha ini kemudian tutup karena masalah manajemen. Bank lokal ini telah mengilhami diadakan konferensi ekonomi Islam di Mekah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, 2 tahun kemudian, yaitu 1977, lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober Pakto, di mana yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia itu sudah mulai dimunculkan. Para ulama saat itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Hingga akhirnya pada 19 hingga 22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor,
diadakan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan, yang akhirnya kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan. Tak jauh setelahnya, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam Indonesia yang pertama. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat yang lainnya atau BPRS. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 1992, diterbitkanlah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem perbankan syariah secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Undang-undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Berkreditan Rakyat, dan BPR berdasarkan prinsip syariah. Perangkap hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Hingga puncaknya pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah disahkan, di mana undang-undang tersebut menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama dari segi hukum, di mana bank konvensional menerapkan hukum positif yaitu perdata dan pidana, sedangkan bank syariah yaitu syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama. Makanya harus berdasarkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pengelolaan dana, bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam, di mana di sini hanya untuk usaha yang halal. Sedangkan bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai jenis bisnis yang dimana dianggap menguntungkan selama tidak menghalangi atau tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Orientasinya yaitu bank konvensional berorientasi pada profit oriented, kebahagiaan dunia semata, sedangkan bank syariah keuntungan atau profit orientednya berdasarkan pada kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keuntungannya berdasarkan prinsip atau sistem bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil, berdasarkan sistem jual beli, berdasarkan prinsip sewa dan lain sebagainya. Hubungan antara nasabah dan bank konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Sedangkan di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra, karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Dan yang terakhir, keberadaan dewan pengawas, di mana di bank konvensional tidak ada dewan pengawas. Sedangkan bank syariah itu memiliki dewan pengawas syariah yang menguasai tentang fikih muamalah. Nah, demikianlah tadi penjelasan singkat tentang perbankan syariah dan hukum-hukum atau landasan hukum yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.